Pernah nggak sih Anda lagi baca kontrak kerja yang halamannya setebal novel, atau mungkin ngelihat aturan hukum yang rumitnya minta ampun, terus dalam hati Anda mikir, siapa sih yang iseng banget bikin aturan serumit ini? Iya, sering banget itu. Kan? Atau Anda mungkin sering ngerasa hukum itu sengaja dibikin berbelit-belit supaya pengacara tetap punya kerjaan aja gitu. Nah, kalau Anda pernah punya pikiran kayak gitu, Anda dengerin obrolan yang tepat nih hari ini. Betul sekali. Karena di eksplorasi mendalam kita kali ini, saya mau meyakinkan Anda kalau hukum itu bukan sekedar kumpulan aturan membosankan. Bukan cuma soal konsep keadilan abstrak yang ada di awang-awang. Jauh dari itu, hukum sebenarnya adalah sebuah mesin rahasia. Sebuah algoritma raksasa yang digerakkan oleh satu hal yang sangat praktis, yaitu efisiensi ekonomi. Sepakat. Dan untuk pembedahan materi kita hari ini, kita udah ngumpulin tumpukan sumber yang luar biasa menarik. Semuanya berpusat pada sebuah buku klasik yang benar-benar ngubah cara pandang banyak orang. Judulnya, Economic Analysis of Law, karya Richard A. Posner. Buku yang legendaris ya. Sangat legendaris. Misi kita hari ini sangat jelas. Kita bakal ngebongkar logika ekonomi yang diam-diam bersembunyi di balik hukum yang Anda temui sehari-hari. Kita bakal bahas semuanya. Mulai dari aturan kepemilikan tanah, terus kenapa orang berlomba nyari harta karun di dasar laut, sampai-sampai alasan fundamental kenapa peradaban kita ini butuh banget yang namanya hukum kontrak. Wah, ini bakal seru banget. Tapi sebelum kita melompat lebih jauh, kita perlu nyamain kacamata yang bakal kita pakai dulu nih. Silakan. Dalam pandangan ekonomi hukum ini, hukum pada dasarnya ngelihat Anda, saya, dan kita semua sebagai pemaksimal yang rasional atau rational maximizers. Pemaksimal yang rasional ya. Iya, maksudnya manusia diasumsikan selalu ngerespon insentif untuk maksimalkan kepentingannya sendiri. Dan saya harus nekenin satu hal penting di sini buat Anda yang lagi dengerin. Sumber-sumber yang kita bahas ini kadang nyentuh isu yang secara politik bisa lumayan sensitif. Betul, kadang memicu perdebatan. Sangat. Baik buat kelompok sayap kiri maupun sayap kanan. Nah, kita di sini sama sekali nggak memihak pada ideologi politik apapun. Kita juga nggak sedang membenarkan sudut pandang moral dari materi ini. Tugas kita murni membedah secara imparsial gimana hukum, menurut sumber ini, dirancang untuk maksimalkan kekayaan dan sumber daya masyarakat. Itu batasan yang esensial banget buat diingat. Kita sedang ngelihat anatomi dari sebuah sistem. Murni membedah cara kerjanya aja, bukan sedang berkhutbah tentang gimana dunia ini seharusnya berjalan secara moral. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari konsep yang paling dasar dulu ya, sebelum kita masuk ke contoh-contoh yang bikin geleng-geleng kepala nanti. Boleh. Konsep pertama ini tentang biaya. Seringkali kan orang mikir yang namanya ekonomi itu pasti melulu urusan duit. Padahal nggak gitu. Ekonomi hukum itu intinya tentang penggunaan sumber daya. Coba deh Anda bayangkan situasi ini. Dan ini sering banget kejadian di kehidupan sehari-hari ya. Klasik lah ya. Iya. Pernah nggak Anda nonton film di bioskop? Udah jalan setengah jam, filmnya jelek banget. Tapi Anda tetap maksa nonton sampai habis cuma karena ngerasa sayang sama tiket yang udah dibeli. Nah itu. Itu bias psikologis yang wajar banget dialami manusia. Bener. Nah, sumber kita punya analogi yang lebih ekstrim soal ini. Bayangkan Anda mutusin bikin patung gajah putih dari plastik. Ukurannya segede rumah. Anda udah ngabisin biaya $1.000 buat ngebangun itu. Tapi setelah patungnya jadi, ternyata nggak ada satupun orang yang anggap itu karya seni yang bagus. Nggak laku dong. Nggak laku sama sekali. Orang paling mentok cuma mau beli patung itu seharga $10 buat dijadiin bahan daur ulang plastik. Kalau pakai ego, Anda pasti bilang, enak aja $10, modal saya aja 1.000. Nah, disinilah letak perbedaan cara berpikir orang biasa dengan logika hukum yang efisien. Secara emosional, Anda merasa $1.000 itu adalah nilai patung tersebut. Tapi hukum dan ekonomi yang efisien nggak peduli sama sekali dengan perasaan Anda. Sama sekali nggak peduli ya. Nggak peduli, uang $1.000 itu adalah biaya hangus atau sunk cost. Uangnya udah hilang, menguap. Nilai patung itu sekarang secara ekonomi, ya murni cuma $10. Hukum yang dirancang dengan efisien selalu ngelihat ke depan, bersifat forward-looking. Forward-looking. Iya, dia nggak pernah melihat ke belakang untuk nangisin biaya yang udah hangus terbakar. Jadi benar-benar nggak ada gunanya mikirin duit yang udah melayang ya. Nggak ada. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, seluruh aturan hukum kita sebenarnya dibangun di atas asumsi bahwa masyarakat ngerespons insentif masa depan. Persis kayak hukum permintaan dan penawaran di pasar bebas. Masuk akal. Bahkan ini berlaku sampai ke ranah hukum pidana loh. Oh iya, pidana juga. Ya,
Hukuman penjara buat seorang penjahat, kalau dipikir-pikir, pada dasarnya adalah harga yang ditetapin masyarakat untuk sebuah tindak kejahatan. Kalau Anda naikin harganya, misalnya dengan memperberat hukuman atau bikin polisi lebih jago nangkep penjahat, maka secara teori ekonomi, permintaan terhadap kejahatan itu bakal menurun. Wah, ngelihat kejahatan sebagai transaksi jual beli gitu ya. Dan ini relevan banget buat Anda yang lagi dengerin. Kenapa Anda harus peduli sama konsep ini? Karena memahami hal seperti biaya peluang atau opportunity cost ini beneran bisa ngubah cara Anda ngambil keputusan tiap hari. Sangat bisa. Entah itu pas Anda lagi ngevaluasi mau beli rumah yang mana, atau hal sesederhana mutusin mau ngapain di hari Minggu. Waktu 3 jam yang Anda pakai buat maraton serial Netflix, tuh punya biaya peluang dari hal produktif lain yang bisa Anda lakuin. Waktu adalah sumber daya juga. Harus nyelesain sebuah sengketa. Tepat sekali. Dan kalau kita ngomongin soal melindungi nilai dari sumber daya kita, itu ngebawa kita langsung ke salah satu fondasi peradaban yang paling penting, yaitu hak milik. Kenapa sih kita repot-repot bikin sertifikat tanah atau BPKB motor? Nah, ini ada analogi dari sumber kita yang gampang banget dicerna. Coba Anda bayangin ada seorang petani. Dia kerja keras dari pagi sampai sore, nyangkul tanah, beli pupuk mahal, nanam jagung, sampai bikin orang-orangan sawah. Usahanya udah maksimal lah ya. Maksimal banget. Tapi bayangin kalau di negara itu nggak ada yang namanya hukum hak milik. Waktu jagungnya udah kuning dan siap panen, tetangganya bisa datang santai aja bawa truk, panen semua jagung itu, terus dibawa pulang tanpa kena hukuman apa-apa. Kalau itu terjadi, apa yang bakal dilakuin si petani tahun depan? Ya dia pasti bakal berhenti bertani. Iya dong, ngapain capek-capek kalau akhirnya dirampok secara legal. Nah, secara analitis, hak milik itu diciptakan bukan karena ide filosofis yang mulia dari langit, tapi murni sebagai alat ukur insentif. Hak milik diciptakan untuk ngasih insentif pada investasi. Biar orang mau kerja ya. Betul, tanpa ada jaminan hukum kalau Anda bisa nikmatin hasil jerih payah Anda nggak akan mengorbanin waktu dan uang Anda hari ini untuk masa depan. Itulah alasan ekonomi kenapa pencurian itu dilarang keras. Bukan cuma karena dosa ya. Bukan sekedar karena mencuri itu jahat secara moral, tapi karena pencurian itu ngehancurin sistem insentif yang bikin masyarakat mau produksi makanan, teknologi, dan barang-barang penting lainnya. Oke, itu kalau soal tanah dan jagung yang diam di tempat ya. Tapi ada satu contoh di sumber kita yang spesifik dan rada nyeleneh menurut saya. Yang mana tuh? Soal hewan. Kalau Anda punya sapi, terus sapi itu kabur, ngelewatin pagar masuk ke tanah tetangga. Secara hukum sapi itu tetap milik Anda kan? Anda bisa ketok pintu tetangga, minta sapinya balik. Tentu saja. Tapi coba bayangin, kalau di halaman Anda ada tikus tanah atau gopher liar, terus tikus tanah ini lari ke kebun tetangga. Secara hukum, Anda langsung kehilangan hak milik atas hewan itu. Kenapa bisa beda gitu pendekatannya? Yang sangat mempesona di sini adalah hukum ngebedain kedua skenario itu murni berdasarkan nilai ekonomi hewan tersebut dikurangi biaya penegakan hukumnya. Oke, nilai dikurangi biaya. Iya. Sebagian besar hewan liar seperti tikus tanah itu kan nggak punya nilai jual yang tinggi ya. Kalau hukum maksa negara untuk ngelacak, nyatet, dan melindungi hak milik atas setiap tikus tanah yang lewat halaman orang, biaya sosialnya terlalu mahal, nggak sepadan sama manfaatnya. Ribet banget polisinya ngurusin tikus tanah. Tapi cerita ini jadi gelap ketika hewan liar tersebut kebetulan punya nilai yang sangat tinggi. Misalnya, berang-berang di abad ke-19 yang bulunya luar biasa mahal buat dibikin topi waktu itu. Oh, ini yang disebut tragedy of the commons ya, tragedi kepemilikan bersama. Kalau nggak ada hak milik yang jelas atas berang-berang itu sebelum dia ditangkap, para pemburu pasti bakal lomba-lomba nangkep semuanya sampai hewannya punah. Tepat sekali. Coba kita tempatkan diri kita sebagai pemburu berang-berang di zaman itu. Kalau Anda nangkep induk berang-berang, Anda mungkin awalnya mikir, saya lepasin aja deh supaya dia bisa beranak pinak tahun depan. Mikir panjang ya. Tapi secara rasional, Anda tahu kalau Anda ngelepasin induk itu hari ini, besok pagi pemburu saingan Anda yang bakal nangkep dan bunuh dia. Waduh, iya juga ya. Jadi, nggak ada insentif ekonomi sama sekali buat nyisain hewan tersebut. Anda akhirnya tetap ngebunuh induknya. Dari kacamata ekonomi, kepunahan hewan liar yang berharga itu sebenarnya adalah kegagalan sistem hak milik. Wow, jadi ketiadaan hak milik malah bikin kita ngerusak alam habis-habisan ya. Dan gilanya, logika berang-berang ini persis sama dengan logika orang nyari harta karun. Sumber kita ngasih contoh yang bikin saya mikir keras nih. Katakanlah ada kapal karam bawa harta karun senilai $1 juta.
$1 juta, oke. Terus kalau biaya sewa kapal selam dan krunya itu sekitar $250.000 buat nyari harta itu, untungnya kan masih gede banget, bersih $750.000. Sangat besar. Dan apa respons pasar terhadap insentif itu? Pasti bakal ada lebih dari satu tim yang turun ke laut. 4 tim penyelamat berbeda yang lihat peluang ini. Mereka semua bergegas nyewa kapal dan alat, masing-masing ngeluarin modal $250.000, dan mereka berlomba di titik yang sama secara bersamaan. Coba kita hitung total biayanya. Kalau kita totalin modal ke 4 tim itu, 4 dikali $250.000 itu $1 juta. Masyarakat secara keseluruhan ngebakar sumber daya senilai $1 juta cuma buat ngangkat emas yang nilainya $1 juta dari dasar laut. Ini benar-benar pemborosan massal kan? Dan inilah benang merahnya. Masalah harta karun dasar laut ini terhubung langsung dengan sesuatu yang sangat modern di keseharian kita, yaitu hukum paten dan hak cipta. Oh, nemuin ide baru disamain sama nyari harta karun. Persis. Menemukan ide baru itu sifatnya kayak nyari harta karun. Kalau aturan hukum paten terlalu longgar atau terlalu gampang dikasih rejeki nomplok ke penemu pertama, bakal terlalu banyak perusahaan yang buang-buang uang jutaan dolar demi mencoba menemukan hal yang sama di saat yang bersamaan cuma buat menang perlombaan paten. Berarti hukum paten itu sengaja dibikin supaya kita nggak buang-buang duit masyarakat ya? Betul. Itu alasannya kenapa ide-ide dasar alam semesta, kayak hukum gravitasi fisika atau rumus matematika murni, itu nggak bisa dipatenkan. Kalau Anda bisa mematenkan konsep matematika dasar, biaya monopolinya bakal mencekik semua inovasi di bawahnya. Nggak ada yang bisa bikin teknologi lagi nanti. Tepat. Logika yang sama juga ngejelasin kenapa merek dagang raksasa kadang-kadang bisa dicabut hak miliknya. Anda tahu aspirin? Tahu banget. Obat sakit kepala kan? Awalnya, aspirin itu merek dagang eksklusif punya satu perusahaan. Tapi perlahan, masyarakat mulai pakai kata aspirin sebagai istilah umum untuk nyebut obat sakit kepala jenis apapun, terlepas dari apapun mereknya. Oh, kayak kita nyebut air mineral pakai satu merek terkenal itu ya? Nah, persis. Ketika itu terjadi pada aspirin, hak milik mereknya dicabut oleh hukum. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu tetap memonopoli kata yang udah jadi bagian dari bahasa sehari-hari, itu bakal sangat gak efisien buat perusahaan saingan yang mau ngejelasin produk mereka ke konsumen. Bakal ribet banget ya? Bayangkan, ribetnya kalau kompetitor harus bilang obat pereda nyeri asam asetil salisilat di iklannya cuma karena kata aspirin dilarang dipakai. Nggak laku jualan mereka. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana kalau konsep kepemilikan ini kita tarik ke manusia? Ke ranah privasi. Kita kan sering lihat selebriti pakai hukum privasi untuk memonopoli wajah atau nama mereka, biar foto mereka nggak asal dicomot buat iklan panci misalnya. Itu perlindungan komersial ya. Betul, secara ekonomi itu masuk akal banget buat mencegah nilai komersial mereka dieksploitasi sembarangan. Tapi ada contoh di sumber kita yang agak bikin saya debat sendiri nih pas bacanya. Gimana dengan orang biasa yang mau nutupin masa lalunya? Contohnya seperti apa? Katakanlah ada seorang mantan narapidana. Dia udah keluar penjara, mau mulai hidup baru, melamar pekerjaan, dan dia mutusin buat gak cerita ke bos barunya kalau dia pernah di penjara. Dia simpan itu rapat-rapat. Ini memang salah satu analisis Posner yang paling tajam dan bikin banyak orang nggak nyaman sebenarnya. Tapi ingat ya, kita di sini membedah secara imparsial. Secara analitis ekonomi, menyembunyiin rekam jejak kriminal dari calon majikan itu ekuivalen atau persis sama dengan seorang penjual mobil bekas yang tahu mesin mobilnya cacat parah, tapi dia diam aja waktu jual ke pembeli yang nggak curiga. Tunggu, berarti calon pekerja itu disamain dengan produk yang cacat? Agak kejam ya kedengarannya. Bukannya orang berhak dapat privasi untuk berubah dan memulai lembaran baru? Disinilah ekonomi bersikap sangat dingin. Dalam transaksi ekonomi, ada yang namanya informasi asimetris. Situasi di mana satu pihak tahu keburukan produknya dan pihak lain buta sama sekali. Informasi asimetris ini selalu nyiptain inefisiensi di pasar. Karena harganya jadi nggak sesuai dengan kualitas aslinya ya? Betul, makanya dari kacamata ekonomi murni, hukum sebenarnya nggak punya alasan kuat buat melindungi penipuan informasi tersebut atas nama hak privasi. Kalau kita murni bicara efisiensi, Anda yang sedang mencari kerja adalah produk di pasar tenaga kerja. Dan pembeli, yaitu perusahaan, berhak tahu semua cacat atau resiko dari produk yang mau mereka beli. Masuk akal sih kalau ditarik ke logika jual beli, meski emang keras banget dengernya. Oke,
kita beralih sebentar. Kalau tadi kita ngomongin hak milik tunggal, apa jadinya kalau dua hak milik yang sama-sama sah saling tabrakan? Kita masuk ke salah satu konsep paling legendaris dalam ilmu hukum dan ekonomi. Teori Coase, dinamain dari ekonom peraih Nobel Ronald Coase. Kita bahas tentang benturan kepentingan atau incompatible uses. Ya, ini materi favorit para ekonom biasanya. Coba kita pakai skenario epik yang sangat klasik dari sumber kita. Gimana tuh? Bayangkan Anda punya sebuah jalur kereta api yang relnya bersebelahan persis sama ladang gandum milik seorang petani. Kereta api uap zaman dulu tuh kan sering ngeluarin percikan api dari cerobongnya. Nah, percikan api ini sering banget terbang ketiup angin dan membakar habis tanaman petani di pinggir rel. Wah, rugi bandar petaninya. Pertanyaan hukumnya sederhana. Siapa yang harus nanggung kerugian ini? Apakah kereta api yang harus dihukum dan disuruh bayar ganti rugi? Atau si petani yang harus nerima nasib karena dia yang milih nanam gandum terlalu dekat dengan rel kereta? Sebelum ada teori kaos, pengacara pasti bakal berantem panjang lebar soal keadilan dan hak moral di pengadilan. Tapi teori kaos datang dengan jawaban yang bikin banyak ahli hukum waktu itu melongo. Gimana jawabannya? Jika biaya transaksi itu nol, maksudnya kalau si petani dan bos perusahaan kereta ini bisa ngobrol dan negosiasi dengan sangat gampang dan gratis tanpa hambatan, maka sebenarnya nggak peduli hakim mau ngasih hak hukum ke siapa, hasil akhirnya buat perekonomian bakal sama-sama efisien. Coba kita simulasikan deh, Anda jadi perusahaan kereta, saya jadi petaninya ya. Boleh, kita pakai angka dari buku biar jelas. Katakanlah hak perusahaan kereta api saya untuk terus beroperasi itu bernilai $100. Saya untung $100 kalau kereta jalan. Sedangkan Anda, si petani, kerugian Anda akibat tanaman yang kebakar itu nilainya $50. Oke. Skenario pertama, pengadilan ternyata berpihak ke saya, hakim bilang saya punya hak hukum untuk bebas dari percikan api. Berarti kereta Anda harus berhenti dong beroperasi? Tunggu dulu. Saya kan untung $100 kalau kereta tetap jalan. Daripada saya rugi $100 gara-gara harus berhenti total, saya mending datang ke rumah Anda. Saya tawarkan negosiasi. Gimana kalau saya bayar Anda $75, tapi izinkan kereta saya tetap jalan dan sesekali ngebakar tanaman Anda? Kerugian saya kan cuma $50. Kalau Anda ngasih saya $75, saya malah untung bersih $25 dong. Ya pasti saya terima tawarannya. Kereta Anda tetap jalan, saya dapat kompensasi yang lebih besar dari kerugian gandum saya. Tepat. Sekarang mari kita putar balik. Skenario kedua. Hakim berpihak pada saya. Pengadilan menyatakan kereta api punya hak hukum penuh untuk memercikan api kemanapun tanpa harus bayar ganti rugi. Waduh, apes dong saya. Kalau gitu, apakah saya bakal datang ke Anda dan nawarin duit $100 supaya Anda mau ngeberhentiin kereta? Ya nggak mungkin lah. Kerugian gandum saya cuma $50. Ngapain saya nombok bayar Anda $100? Logis. Terus apa yang Anda lakuin? Ya ujung-ujungnya saya nggak akan bayar apa-apa ke Anda. Saya akan biarkan kereta Anda jalan dan saya terpaksa harus mindahin lokasi tanam gandum saya ke tempat yang lebih aman yang agak jauh dari rel. Nah, coba Anda perhatikan hasil akhir dari kedua skenario tadi. Terlepas dari siapa yang dimenangkan oleh pengadilan di awal, hasilnya selalu sama. Kegiatan yang nilainya lebih besar, yaitu kereta api yang bernilai $100, tetap berjalan. Sementara kegiatan yang nilainya lebih kecil, tanaman $50, menyingkir. Efisiensi tercapai sendirinya lewat pasar bebas. Gila elegan banget ya pembuktiannya. Nggak peduli hukumnya mutusin gimana, uang akan selalu nemuin jalannya sendiri ke tempat yang paling efisien. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kondisi ajaib itu cuma terjadi kalau biaya transaksinya nol. Oh iya, kan tadi syaratnya negosiasi lancar ya. Betul. Gimana kalau di dunia nyata biaya transaksinya nggak nol? Gimana kalau untuk negosiasi itu si petani dan bos kereta harus sewa pengacara mahal, rapat berkali-kali, atau birokrasinya ribet minta ampun? Disitulah teori Coase nunjukin peran asli hukum. Kalau negosiasi pasar jadi terlalu mahal atau mustahil dilakuin, hukum dan pengadilan harus turun tangan untuk menetapkan keputusan yang meniru hasil pasar yang paling efisien tadi. Oh, ini ngebawa kita ke masalah monopoli bilateral atau kelakuan holdouts. Holdouts ini tuh orang-orang yang sengaja nahan kesepakatan murni buat meras pihak lain yang lagi butuh banget. Iya, sering banget terjadi di proyek besar. Coba Anda bayangkan, Anda ini negara atau perusahaan swasta yang lagi ngebangun rel kereta lintas benua. Anda udah berhasil beli 99% tanah yang Anda butuhkan dari ratusan warga. Tinggal sisa satu petak kecil banget di tengah-tengah jalur punyanya satu bapak-bapak.
Posisinya krusial banget itu. Banget. Bapak ini tahu persis Anda udah ngeluarin triliunan rupiah dan nggak mungkin ngebatalin proyek atau belok arah. Terus dia bilang, saya mau jual tanah kecil ini tapi harganya 1 triliun. Padahal harga pasarnya paling cuma 10 juta. Kalau negara cuma ngandalin tawar-menawar pasar yang bebas, nggak akan ada infrastruktur besar yang bisa dibangun di dunia ini. Proyek jalan tol, bendungan, atau rel kereta akan selalu mati di tangan 1 atau 2 orang holdouts ini. Pasti macet proyeknya. Itulah alasan ekonomi kenapa di seluruh dunia ada yang namanya hukum eminent domain atau hak negara mengambil alih tanah pribadi demi kepentingan umum dengan ganti rugi yang wajar. Ini bukan soal negara bertindak tirani, tapi pengadilan harus nge-bypass negosiasi yang gagal karena biaya transaksi buat ngadepin pemerasan itu udah jadi tak terhingga. Sama kayak masalah pabrik yang bikin polusi udara buat satu kota ya. Nggak mungkin kan pabrik disuruh negosiasi satu persatu sama 100.000 warga yang menghirup asapnya. Pasti ada aja yang nahan kesepakatan minta ganti rugi miliaran. Makanya hukum lingkungan secara makro harus ada. Betul sekali. Oke, kita udah ngebahas gopher, kereta api yang memercikan api, sampai penggusuran lahan. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini kalau kita hubungkan dengan interaksi keseharian kita dengan orang lain? Nah, kita harus ngomongin tentang kontrak. Kalau kita mau beli kopi di kafe, kan kita kasih uang, dapat kopi, selesai. Nggak butuh tanda tangan kontrak tebal. Terus, kenapa dalam bisnis kita butuh tumpukan dokumen yang namanya kontrak hukum? Karena sebagian besar transaksi ekonomi yang menggerakkan peradaban kita itu butuh waktu. Ekonom nyebutnya sequential exchange atau pertukaran yang berurutan. Nggak semua hal bisa dibeli tunai hari itu juga. Dan pas ada jeda waktu antara janji dibuat dengan saat janji itu dieksekusi, di jeda waktu itulah malapetaka dan resiko bermunculan. Coba deh pakai contoh dari sumber kita. Ini pasti banyak yang pernah ngalamin atau minimal dengar ceritanya. Anda nyewa pemborong buat ngebangun rumah impian Anda di atas tanah Anda. Sepakat nih di awal, bayar lunas kalau rumah udah 100% jadi. Tapi di tengah jalan, pas rumah baru setengah jadi, tembok baru naik separoh, tiba-tiba si pemborong berhenti kerja dan merasa nanda. Kalau Bapak nggak nambah bayaran 2 kali lipat sekarang, saya mogok kerja. Dia berani gitu karena dia tahu posisi Anda lagi kejepit. Iya, Anda dalam posisi rentan. Anda nggak bisa seenaknya bawa kabur rumah setengah jadi itu ke pemborong lain kan? Tanahnya punya Anda. Tapi coba dibalik skenarionya. Pemborongnya baik. Dia kerjain rumahnya sampai jadi 100% pakai uangnya dia duluan. Pas rumahnya udah berdiri megah, Anda dengan santai bilang, saya nggak mau bayar, sana pergi. Pemborongnya kan nggak bisa nyabut batu-batanya satu-satu buat dibawa pulang. Nah, hukum kontrak dirancang khusus persis untuk mencegah oportunisme atau kelicikan semacam ini dalam transaksi jangka panjang. Kontrak itu pada dasarnya adalah produk asuransi, tapi bukan asuransi dari perusahaan swasta, melainkan asuransi yang disediain oleh institusi negara untuk melindungi Anda dari pihak lain yang mencoba memanfaatkan kerentanan Anda seiring berjalannya waktu. Biar aman bertransaksi ya. Kalau nggak ada pengadilan yang bisa menegakkan kontrak, orang-orang cuma berani bisnis cash and carry, beli langsung, bawa pulang. Ekonomi modern bakal lumpuh total karena siapa yang mau ngebangun gedung pencakar langit secara tunai dalam semalam? Nggak mungkin kan? Tapi yang namanya kontrak, sehebat apapun pengacara Anda nyusunnya, pasti ada aja lubangnya. Selalu ada kejadian di luar nurul yang nggak tertulis di dokumen setebal apapun. Misalnya nih, Anda pesen barang masuk ke gudang, belum sempat dikirim, gudangnya meledak kena petir. Siapa yang nanggung rugi? Itu situasi yang sulit. Nah, ada contoh kasus klasik dari buku Posner, namanya kasus Bentley. Jadi si Bentley ini kontraktor. Dia disewa buat ngebangun sayap tambahan di gedung pemerintahan. Dia kerja bener banget, 100% ngikutin gambar desain dari arsitek yang ditunjuk pemerintah. Nggak lama setelah bangunannya kelar, atap gedungnya ambruk. Pas dicek ternyata desain dari arsitek pemerintahnya yang ngawur. Ajaibnya, pemerintah malah nuntut Bentley ke pengadilan. Menariknya, dalam kontrak mereka mungkin nggak tertulis secara spesifik siapa yang salah kalau desain atapnya ternyata cacat bawaan. Ketika kasus kekosongan kontrak seperti ini masuk ke pengadilan, hakim nggak bisa cuma main lempar koin buat nentuin siapa yang menang. Harus pakai dasar yang kuat ya. Hakim bakal pakai logika ekonomi. Mereka mencari siapa pihak yang sebenarnya punya kemampuan mencegah risiko keruntuhan ini dengan biaya yang paling murah. Di ilmu hukum ekonomi, ini disebut lowest cost avoider. Pihak mana yang paling gampang ngehindarin musibah itu ya? Betul.
Dalam kasus Bentley, pemerintahlah yang dari awal milih, nyeleksi, dan mempekerjakan arsitek tersebut. Otomatis, pemerintah ada di posisi yang jauh lebih murah dan lebih mumpuni buat ngevaluasi kualitas desain si arsitek dibandingin si Bentley yang perannya murni cuma sebagai tukang bangunan yang ngeeksekusi cetak biru. Logis banget. Makanya, secara ekonomi, pemerintah yang harus nanggung risiko kerugian atap ambruk itu bukan si kontraktor. Gila, jadi pas kontraknya diam atau ngeblank, hakim tuh sebenarnya lagi role play ya. Hakim nyoba nebak, seandainya dulu sebelum proyek mulai, kedua belah pihak kepikiran ngebahas risiko atap ambruk ini, kesepakatan apa sih yang paling efisien yang bakal mereka pilih? Dan hakim memaksakan kesepakatan imajiner itu kepada mereka di masa sekarang. Sangat presisi definisinya. Hukum itu ibarat asisten yang mencoba meniru hasil kerja pasar bebas yang ideal untuk mencapai efisiensi di saat pasar itu sendiri gagal mengantisipasi keadaan. Wah, kerasa nggak sih kita udah nawetin perjalanan yang lumayan panjang dan padat banget hari ini. Kita mulai dari berang-berang yang diburu sampai punah cuma gara-gara nggak ada sertifikat kepemilikannya, pindah ke kereta api yang memercikan api dan ngebakar ladang gandum, sampai ngebahas patung gajah putih dari plastik seharga $1.000 yang cuma laku $10. Perjalanan yang cukup jauh ya. Jauh banget. Semua hal dan detail yang kelihatannya acak dan gak nyambung ini ternyata diikat sama satu benang merah yang sangat kuat. Hukum kita ini nggak turun dari langit begitu aja. Hukum berevolusi secara rasional, terus-menerus menyesuaikan diri buat meminimalkan biaya transaksi, mengurai kemacetan negosiasi, dan mastiin supaya sumber daya di masyarakat kita jatuh ke tangan orang yang paling menghargainya. Dan bagi Anda yang mendengarkan, ini harusnya mengubah cara Anda melihat dunia secara praktis. Mulai dari detik ini, setiap kali Anda nonton film dan melihat peringatan hak cipta di awal, atau pas Anda lagi tanda tangan perjanjian kredit rumah, atau bahkan pas lagi di jalan tol melihat sisa-sisa tanah yang digusur pemerintah, Anda nggak akan lagi sekedar melihat itu sebagai tumpukan teks aturan yang kaku dan bikin pusing. Pasti lihatnya beda sekarang. Anda sekarang bisa melihat ada tangan tak terlihat dari efisiensi ekonomi yang lagi kerja keras di balik layar. Tangan itulah yang ngarahin roda peradaban kita supaya manusia miliaran ini bisa terus maju tanpa saling bertabrakan satu sama lain. Tepat banget. Nah, sebelum obrolan kita kelar nih, saya pengen ninggalin satu pemikiran yang agak provokatif buat Anda renungin sambil jalan pulang atau pas lagi ngopi nanti. Tadi kan kita sempat bahas pandangan yang lumayan ekstrim dari Posner, bahwa menyembunyikan rekam jejak kriminal itu secara ekonomi persis kayak penjual yang menipu pembeli dengan nyembunyiin mesin mobil yang rusak. Katanya itu nggak pantas dilindungi privasi demi pasar yang transparan dan efisien. Betul, argumen yang sangat efisien secara matematis. Tapi coba, kita bawa logika dingin ini ke realitas kita zaman now. Kita hidup di era digital, di mana jejak digital Anda, sekecil apapun kesalahan Anda di masa lalu, terekam permanen di internet. Bisa di Google sama siapa aja, kapan aja, sampai kiamat. Nggak bisa dihapus ya? Nggak bisa. Pertanyaannya, kalau kita memperlakukan sejarah pribadi dan aib masa lalu manusia murni sebagai produk ekonomi yang harus transparan 100% setiap saat, bukannya itu justru menghancurkan kemampuan fundamental manusia buat bertobat, berubah, dan balik lagi jadi masyarakat yang produktif? Kalau setiap orang selamanya dipenjara oleh cacat masa lalunya karena alasan efisiensi pasar, apakah dalam jangka panjang itu beneran efisien buat ekonomi? Atau jangan-jangan transparansi ekonomi yang kejam ini justru bakal nyiptain satu kelas masyarakat buangan massal yang ujung-ujungnya malah jadi beban ekonomi negara? Sesuatu untuk Anda pikirkan baik-baik. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.